Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid dharain amin. Masya'nu syuhudu taksir fit taksir. Inna masya'nu syuhudu taksir fit tashmir. Jika orang itu menganggap dirinya buruk karena keburukan yang ada pada dirinya, menganggap dirinya lemah karena kelemahan yang ada pada dirinya, malas karena ada rasa malas yang ada pada dirinya, itu hal yang biasa. Ya apa, gimana ini aku ini kok malas bangun, memang nggak pernah bangun. Gimana aku ini kok malas membaca Al-Quran, memang nggak pernah baca Al-Quran. Itu hal yang biasa, hal yang wajar. Nah, tapi syuhudut taksir fit tashmir itu hal yang luar biasa. Menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya jauh dari kebaikan, ketaatan, padahal dia berada pada puncaknya kesungguhan. Dia berada dalam puncaknya ibadah. Ini hal yang luar biasa. Jadi dia terus berbuat baik, kebaikannya terus bertambah, tapi ia menganggap dirinya masih belum melakukan kebaikan. Itu sifatnya para aulia, sifatnya para al-muqarrabun. Karena itulah Habib Abdullah bin Husain bin Zahir mengatakan apa? Ma makna amal wa kasbunah kullu zalal. Beliau berkata, nggak ada padaku ini amal. Padahal dalam biografi beliau, dalam keseharian beliau luar biasa. La ilaha illallah 25.000 kali. Allah Allah 25.000 kali. Hu 25.000 kali. Dan sering kita sampaikan 24 jam waktunya teratur rapi, tidak kosong sedikit pun dari hal yang mubah. Apalagi maksiat, apalagi lalai. Yang mubah nggak ada. Semuanya isinya ketaatan, kebaikan. Bahkan sempat menangis. Kenapa? Karena tidak bisa menambah lagi. Sudah full. Sudah penuh. Ingin menambah lagi ketaatan di bulan Ramadan nggak bisa. Sudah penuh, nangis. Lah inilah syuhudut taksir fit tashmir. Melihat kekurangan, kecerobohan pada dirinya, padahal ya semangat, serius, maksimal dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Kalau kita masih banyak kosongnya, masih banyak salahnya, kemudian mengakui gimana diriku ini kok masih gini, itu hal yang biasa. Ya. Tapi yang pada puncaknya mengakui dirinya kurang, ini itu innama sya'nu syuhudut taksir fit tashmir. Dan itulah yang ada pada para aulia. Mereka walaupun pada puncaknya tapi tidak mengakui bahwa dirinya memiliki yang besar. Gunanya menuntut mereka terus meningkat dan membaik. Karena kalau kita melihat diri kita itu sudah punya sesuatu, kita akan berhenti. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menganggap dirinya memiliki ilmu, sehingga masih terus membutuhkan ilmu. Dan mengatakan ma'al mahbara ilal maghbara, tidak ada henti untuk mencari ilmu kapanpun, dimanapun. Kenapa? Tidak menganggap dirinya punya ilmu, padahal pemimpin mazhab. Kalau orang menganggap dirinya sudah berilmu, berhenti, itu adalah kebodohan.
menganggap dirinya sudah ngerti, kemudian nggak ikut, nggak mencari, nggak aktif, itu adalah kebodohan. Itu adalah kesalahan. Justru mereka yang punya menganggap dirinya nggak punya, sehingga dia butuh mencari, butuh menambah, butuh lebih mengerti. Dan itu yang istimewa. Nah, itu yang istimewa. Jadi tetap mereka semangat dalam menjalankan kebaikan walaupun yang dihadiri atau yang dicari sudah diketahui, tapi ia ingin mendapatkan yang dari yang lain atau mendapatkan lebih dari yang sudah dia dapatkan. Seperti duit loh. Insya Allah untuk makan hari ini ada, karena enak. Misalnya dibuat nyantai tidur, dibuat nyantai ngobrol keluarga, buat nyantai, bisa. Tapi kenapa dia tetap terus mencari? Kenapa? Dia menganggap apa yang dimiliki kurang. Ia ingin menambahnya. Seperti itu mereka dalam ketaatan dan ibadah. Mereka anggap apa yang mereka miliki itu kurang sehingga mereka terus mencari. Nggak pernah menganggap apa yang mereka miliki itu sudah sempurna, sudah penuh. Nggak. Nah, itulah mereka. Hukiya an Ruwaim qala ijtaztu fil hajra bi ba'di sikak Baghdad fa'atishtu fataqaddamtu ila babi darin fastaghaitu fa idza jariyatun qad kharajat wa ma'aha kusun jadidun mal'an minal ma'il mubarrad falamma aradtu an atanawala min yadiha galat sufiyun wa yashrabu bin nahar wa dharabat bil kuz alal ard wa ansarafat qala Ruwaim fastahyaitu min dzalika wa nadhartu alla uftira abadan. Diceritakan dari Ruwaim, beliau pernah pada suatu hari lewat satu daerah di Baghdad, kehausan, datangi satu rumah, diketuk, minta air, kehausan, minta air. Yang keluar seorang perempuan membawa wadah terisi penuh air dingin, wadah baru terisi penuh dengan air yang dingin. Falamma an aradtu an atawala min yadiha, ketika aku ingin mengambil air tersebut dari tangannya, perempuan ini berkata, sufiyun wa yashrabu bin nahar. Seorang sufi minum di waktu siang. Artinya apa? Kamu sufi mau minum di waktu siang, artinya apa? Nggak puasa kamu. Akhirnya ditaruh sama perempuan itu di bawah, tinggal masuk. Katanya Ruwaim, fastahyaitu min dzalik, aku malu karena itu. Akhirnya apa? Nazar, tidak berbuka selama-lamanya. Semangatnya mereka ini. Biasanya orang-orang seperti itu kesehariannya ibadah, puasa, malam bangun, ini kok kehausan mau minta air. Ketika dikasih, ditegur, "Loh, kamu sufi mau minum?" Ibarat kamu ustadz berberlakuan seperti ini, langsung merubah dirinya gitu loh. Perbuatan yang bukan haram, yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang ustadz misalnya, dilakukan, ditegur seperti itu, ditinggalkan, nggak akan dilakukan selama-lamanya sudah. Ya, seperti itu, ditegur, "Ini kamu seorang sufi mau minum di waktu siang." Artinya dia, orang seperti sufi seperti dia mestinya puasa. Ini nggak puasa, kamu mau minum, malu dia, malu. Akhirnya nazar untuk berpuasa. Hukiya anna Aba Turab an-Nakhshabi rahimahullah ta'ala ishtaha hubzan wa baydan fa'ada ila ba'dil buldan liyadfira bisyahwatih fata'alaqa bihi ba'du ahliya wa qala kana hadha ma'al lusus fadharabuhu dharban waji'an
Thumma arafahu insanun fa dhaba ila baiti wa qaddama ila syawatu wa qala li nafsi kuli ba'da kadza wa kadza darbah. Diceritakan Abu Turab An-Nakhshabi. Beliau menginginkan makan roti dan telur. Orang Arab pada umumnya biasanya mereka itu kalau sarapan pakai roti dan telur, antara telur rebus atau ceplok. Nah, mata sapi. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu mata sapi, ceplok itu kan bahasa Jawanya. Ya, telur mata sapi. Lah, untuk mendapatkan ini, ia perlu keluar dari desanya. Perlu keluar dari desanya. Ya, untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya ini harus keluar dari desanya. Hanya fata'alaqa bi ba'du ahliha. Digelandoti sama sebagian keluarganya. Ditarik atau dihalangi. Waqala dan berkata, kana hadza ma'al lusus. Yang punya ini adalah pencuri. Nah, yang punya seperti itu pencuri katanya. Fadharabahu dharban waji'an. Mereka para pencuri ini memukulnya beberapa kali. Hanya ada orang yang mengetahuinya. Kalau si Abu Turab ini habis dipukuli pencuri karena ingin makan roti dan dengan telur. Tapi dia baru mendapatkan roti dan telur itu setelah mendapatkan beberapa kali pukulan. Ada orang yang tahu diparani ke rumahnya. Nah, ibaratnya bang jenguk lah. Nah, tapi bukan jenguk untuk ngasih makan dan sebagainya, bukan. Ketika jenguk datang ke rumahnya ngomong, kuli ba'da kadza wa kadza darba. Artinya apa? Ngomong kepada dirinya ini, pukul. Makanlah wahai nafsu setelah kamu mendapatkan beberapa kali pukulan. Ba'da kadza wa kadza darba, setelah beberapa kali pukulan. Nah, jadi mereka mengingatkan akan dirinya sendiri. Begitu keinginannya dituruti, dan keinginan itu bukan kemaksiatan, tapi itu adalah dari syahwatnya. Akhirnya untuk mendapatkan itu setelah mendapatkan beberapa kali pukulan. Atau kalau nggak pukulan, hinaan, cacian, hal yang nggak dibutuhkan. Cacian, hinaan atau pukulan yang nggak dibutuhkan, hanya karena syahwat. Akhirnya apa? Mengingatkan dirinya, sekarang kamu makan, tapi setelah mendapatkan beberapa kali pukulan atau beberapa kali hinaan. Artinya apa? Mereka tidak mau mendapatkan sesuatu hinaan atau pukulan karena syahwat. Mereka maunya karena lillah. Karena itu ketika mereka terpleset melakukan hal itu bukan karena Allah, akhirnya mereka kembali sadar mengingatkan. Nah, pikiran saiki. Renungi sekarang. Kamu mau makan dengan syahwat, tapi setelah mendapatkan pukulan beberapa kali. Nah, ini sebetulnya kalau menjadi pelajaran buat kita, kamu ingin ini, kamu ingin itu, tapi lihat kebaikan apa yang telah kamu tinggalkan. Jadi seperti itu misalnya. Kamu ingin memuaskan kesenangan kamu untuk melihat ini, untuk melihat itu, tapi setelahnya apa yang kamu tinggalkan? Atau saat itu apa yang kamu tinggalkan dari kebaikan? Ada orang kepingin apa? Kepingin jalan-jalan ke sana dan kemari. Biasanya dia sholat berjamaah di musola misalnya atau di masjid. Biasanya dia membaca Al-Quran. Untuk memenuhi keinginannya ini, dia meninggalkan Al-Qurannya, dia meninggalkan jamaahnya. Lah, saat itu dia meninggalkan. Dan mungkin setelahnya dia juga akan meninggalkan. Karena kelelahan, akhirnya dia meninggalkan. Duh. Pikir, seperti itulah, seperti ini, Abu Turab mengingatkan kepada dirinya. Karena nuruti syahwat, ingin makan roti dan telur, tapi didapatkan setelah bonyok, setelah dipukuli.
Akhirnya apa? Rugi. Ya, coba tadi apa adanya, nggak sakit sih. Karena nggak sakit dia bisa melakukan ibadah dengan nyaman. Nah, seperti itu pula kita. Makanya kita pikirkan kalau kita menuruti kesenangan kita, apa yang kita tinggalkan saat itu. Dan apa yang akan kita tinggalkan setelahnya. Pikir. Jadi jangan hanya kepingin seneng-seneng, tapi setelah saat seneng-seneng kita ketinggalan kebaikan, kemuliaan, dan setelahnya kita tertinggal juga. Loh, nggak pikir-pikiran makanya. Kalau mau melakukan segala sesuatu dipikir saat melakukan dan setelahnya. Itulah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Gala ba'dhum khalaqallahu ta'ala khalqa thalathata asnaf. Sinfun lahum syahwa bila aklin wa humul bahaim wa masyakalaha. Wa sinfun lahum aklun bila syahwa wa humul malaika. Wa sinfun lahum aklun wa syahwatun wa hum banu Adam. Allah menciptakan makhluk ini ada 3 macam. Macam pertama punya syahwat, nggak punya akal. Ya, macam pertama punya syahwat, nggak punya akal. Siapa? Binatang dan kawan-kawannya. Ya, binatang dan kawan-kawannya punya syahwat. Nanti kalau lihat pas Idul Adha lihat kambing itu punya syahwat. Ya, bukan hanya yang betina, yang jantan kadang disikat wisan. Kenapa? Punya syahwat. Kucing ya. Kadang di kampung orang duduk di depan rumahnya ini kucing sembarangan. Wah. Dan yang sebagainya. Punya syahwat. Tapi punya akal? Enggak. Karena itu dia melakukan walaupun dilihat orang. Bahkan mungkin ada yang binatang lain yang sedang melihatnya. Kenapa? Enggak punya akal, hanya punya syahwat. Yang kedua, sinfun lahum aklun bila syahwah. Punya akal tapi nggak punya syahwat. Akal ada. Sehingga akalnya tadi itu membuat ia menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Syahwat nggak ada. Sehingga akalnya tadi itu berguna sempurna tanpa ada gangguan dari syahwatnya. Siapa? Para malaikat. Karena itu para malaikat yaf'aluna ma yu'marun wala yu'sun. Para malaikat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka tidak pernah melanggar. Diperintahkan A, diperintahkan B nggak pernah melanggar. Kenapa? Karena akalnya berjalan sempurna tanpa ada hambatan, gangguan daripada syahwat. Jadi punya akal, tidak punya syahwat. Kebalikannya binatang. Binatang punya syahwat, nggak punya akal. Malaikat punya akal, tidak punya syahwat. Yang ketiga, lahum aklun wa syahwatun. Punya akal, punya syahwat. Dikasih oleh Allah akal, dia bisa berpikir, dia bisa berenung, ya, dan dia punya syahwat. Manusia, ya, manusia punya akal, punya syahwat. Karena itu ada orang yang menjalankan akalnya walaupun dihambat dengan syahwat, tapi dia tetap mengutamakan akalnya. Ada orang yang akalnya tidak sempurna berjalan karena ngikuti syahwat. Lah, manusia ini antara di atasnya malaikat atau di bawahnya binatang. Nah, atau sama dengan malaikat, sama dengan binatang, tergantung. Faman ghalaba akluhu ala syahwatihi kana khairan minal malaika. Kalau manusia tadi itu akalnya lebih menguasai dirinya, maka ia lebih baik dari malaikat. Manusia ketika menggunakan akalnya dan akalnya berjalan dengan sempurna, maka manusia tersebut lebih baik dari malaikat. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan syahwatnya. Kalau malaikat kan nggak ada tarungan, nggak ada pertarungan. Sehingga kalau dia menang wajar, memang nggak ada pertarungan, nggak ada pertandingan. Tapi kalau manusia melalui pertandingan yang sangat sengit, dia bisa memenangkan karena akalnya yang dia pakai, maka dia lebih baik dari malaikat. Nah,
Jadi nggak ngikuti syahwatnya. Syahwatnya ngomong, dukung warnamu, dukung bajumu, dukung kelompokmu. Akalnya enggak. Bajuku salah, warnaku salah, kelompokku salah. Enggak. Ini salah, nggak bisa dibenarkan. Itu. Nah. Ini menang. Orangnya lebih baik daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau syahwatnya yang menguasai akalnya, syahwatnya memenangkan akalnya, syarron, ya, minal bahaim, lebih buruk daripada binatang. Bajunya salah dibenarkan. Enggak sing tepak iku ngene nggih kelambine. Kelambine salah nih. Bela dirinya karena nggak mau disalahkan. Atau membela kelompoknya nggak mau disalahkan. Padahal kelompoknya salah. Loh ini lebih buruk daripada binatang. Nah itu yang difirmankan oleh Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Punya hati, punya mata, punya telinga, tidak terpakai semuanya. Telinga dia dengar yang disampaikan, acaranya dengar, nggak tuli, son banter, sonnya terdengar, nggak tuli, yang dibaca jelas, hadisnya Nabi, ayat Quran, sirahnya Nabi dan yang lain sebagai dengar. Melihat, masa nggak kelihatan? Wong acaranya bukan di dalam gua, acaranya bukan di dalam sumur, acaranya bukan di dalam laut, di tempat terbuka, tapi nggak terpakai. Matanya nggak seperti orang buta, telinganya seperti orang tuli, hatinya kosong, nggak punya hati, nggak punya akal. Loh, menungso? Bukan. Manusia dia? Bukan. Binatang? Wah, bukan. Kenapa? Binatang masih lebih baik. Binatang masih lebih baik. Dia lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang. Siapa yang mengatakan? Bukan kita yang mengatakan. Kan kita menyampaikan toh. Allah balhum adall. Allah yang mengatakan lebih buruk. Lebih buruk dari binatang. Allah yang mengatakan. Kita hanya menyampaikan. Karena itu orang kalau dikendalikan syahwatnya, akalnya nggak terpakai, akalnya nggak kejalan, akalnya tidak berguna, ini orang lebih buruk dari binatang. Nah, karena itu manusia antara dua, antara lebih baik dari manusia, malaikat, atau lebih buruk dari binatang. Nah, karena itu kalau ingin menjadi lebih baik daripada malaikat, berarti dia harus memperjuangkan dirinya untuk mengalahkan syahwatnya. Syahwatnya dipakai untuk menjalankan ketaatan. Jadi dipalingkan, diarahkan ke yang positif. Jadi syahwatnya diarahkan, digiring ke hal yang positif sehingga ia bisa dengan syahwat tadi itu menjalankan ketaatan, kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia enggak, akhirnya syahwatnya tetap berjalan di jalurnya, yaitu hal yang negatif, hal yang buruk, maka akal yang dia miliki dan semua kemuliaan yang ada pada dirinya hilang. Nah, hilang dan dia di derajat bawahnya binatang. Nah, bawahnya binatang. Tergantung kita mau yang mana ini. Nah, tergantung kita yang mau mana. Mau gabung dengan orang-orang yang di bawah binatang atau yang di atas malah malaikat. Lah kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, annal mu'min himmatuhu fis salati wassiyami wal ibadah wal munafiq himmatuhu fit ta'ami wasyarab kal bahaima. Orang mukmin itu semangatnya dia, kesenangannya dia itu dalam sholat, dalam puasa, dalam ibadah. Itu orang mukmin.
Jadi sholat seneng kebaikan lah secara penuh. Ya, orang mukmin seneng melakukan kebaikan, ketaatan. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik itu fokusnya makanan, fokusnya minuman, fokusnya kesenangan, dapat duit, dapat jabatan, kal bahima seperti binatang. Orang mukmin enggak, fokusnya adalah kebaikan. Gimana kebaikan itu bisa dimilikinya? Bagaimana kebaikan itu bisa ya, dimiliki oleh keluarganya, oleh temannya, oleh orang mukmin lainnya. Itu orang mukmin, fokusnya di situ. Memberikan kebaikan atau menumbuhkan kebaikan, menyuburkan kebaikan. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik enggak? Orang munafik bagaimana dia senang walaupun orang lain susah. Bagaimana dia bahagia walaupun orang lain sedih. Bagaimana dia dapat walaupun orang lain nggak dapat. Itu orang munafik. Ya? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari keburukan. Dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang lebih mulia, lebih istimewa daripada malaikat. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ألا يا نفس ويحك كم تواني وكم طول اغترار بالمحال وكم شغل بما لا خير فيه وكم حرص على شرف ومال وكم سهو وكم لهو وهزل وكم ميل إلى دار الزوال وكم تلوين عن محمود فعل وكم تقعين في قبح الفعال وكم ذا تركنين إلى الدنايا وكم تتقاعدين عن المعالي لأمري دل هذا الفعل منك على نسيان شأن الارتحال أما والله ما سبب التباتي عن المحمود من فعل وقال وإيثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال سوى شيئين إما الشك فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مجست بحمك وتهويسة بطال وغالي فوا أسفي ووا ندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي ووالهفي على زمن تقضاه على أمل بما أذموم الخصال وعمر ضاع في إيثار دار حقيقتها تشبه بالخيال كظل زائل أو طيف نوم يؤول بسرعة للانحلال يزول نعيمها عما قريب ومؤثرها يسير إلى وبال وما الدنيا بباكية ولكن نفارقها بموت وانتقال
لقد علم ذو الألباب تران بأن الخير في طلب الكمال بفاتم النفس عن مألوف حظ ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظمأ الهواجر واعتزال عن الأشرار مع سهر الليالي وإتمان التوجه بافتكار وإقبال على مولى الموالي إله واحد ملك قدير عظيم الشان وهاب النوالي تعالى عن مشاكلة البرايا وجل عن الكمية والمثال نوحده ونشكره ونثنيه ونسأله دواما بابتهال يوافقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروحا في الحياة وفي المآل ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال مع تسليم يغشاه ويغشاه صحابته الكرام وخير آله والحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه.
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لزلفى لديك. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة بنادر القبول الإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولرحمة من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم أجمعين من صنف الكتب النافعة أخو السنة الإمام الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وأبوه وشيخه إمام محبين من ابتكنا بهم ولا رئيس مجد الله من دين سيد بن أحمد سنة علوي بن أحمد سنة بن مقدم محمد بن علي بعلوي وسنة شيخ عبد الرحمن سكر وملك سكران ولمن مخضر وإخوانهم والحبيب عبد الله إدريس وبجميع الدين والإمام فكر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحفيظ الشريف وعبد الرحمن بن محمد الرجل بن العرسي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن باوس بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك والرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وأبور إمام الشيخ مدر من المحبين من المدركين بهم الأروع الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن كتب السقاف والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب حسن بن محمد باهر والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وأصولهم وأبور إمام الشيخ من المحبين المدركين بهم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل أدبنا من أهل لا إله إلا الله واحد من الدين بحقهم على الله وأسمع عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتر عليهم ويبقينا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا لسائر السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويجمع قلوبنا ويحفظنا من كل أدواء ويقضي جميع دين من شرور الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من والصلاة وعلى من الحمار وعلى من ومشايخنا وما قصرنا وما تربطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا الأنانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك بصيرا. اللهم نسي قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. الحمد لله رب العالمين.